Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kang Guru Math Tutor. Sini kita akan membahas fungsi pecahan sebagian. Maksudnya apa fungsi pecahan sebagian? Tapi sebelum masuk ke materi, silakan seperti biasa bagi yang belum subscribe silakan di subscribe dan di like videonya ya. Karena subscribe dan like itu gratis guys, nggak bayar. Oke, nah maksudnya apa nih? Fungsi pecahan sebagian. Nah, terkadang fungsi-fungsi pecahan yang bentuknya seperti ini, misalkan x kuadrat dibagi x kuadrat dikurang x dikurang 2, ini bisa kita ubah menjadi beberapa bentuk. Contohnya, misalnya kita buat jadi x kuadrat dibagi x ditambah 1 dikali x kurang 2. Nah, ini kalau dikalikan hasilnya bakal seperti ini gitu ya. X kurang 2 ya. Atau bisa juga kita buat menjadi seperti ini. 1 ditambah X tambah 2 per X tambah 1 dikali X kurang 2. Loh, kok bisa seperti itu? Coba aja kalau nggak percaya. Misalkan kita buat ini. Ini 1 ini kan bisa kita ubah jadi apa nih? X tambah 1 dikali X kurang 2 gitu ya, per X tambah 1 kali X kurang 2 ditambah X tambah 2 per X tambah 1 dikali X kurang 2. Nah, ini kan boleh nih kita buat dikalikan hasilkan ini X kuadrat dikurang X dikurang 2. Oke, kita buat X kuadrat dikurang X dikurang 2 per, oke ini di bawah udah sama ya, kita buat aja X tambah 1 dikali X kurang 2. Nah, ini ditambah oleh ini X tambah 2. Nah, perhatikan ini habis ya kan, sorry pakai warna lain ya, bisa yang ini habis, ini juga habis. Nah, hasilnya lihat X kuadrat dibagi X tambah 1 kali X kurang 2 sama gitu ya. Nah, jadi fungsi-fungsi pecahan seperti ini bisa diubah ke dalam bentuk-bentuk yang lain. Nah, cara mengubahnya gimana? Perhatikan. Nah, di sini untuk setiap faktor linier AX tambah B gitu ya. Jelek kan tanda kurung ya. AX tambah B pada penyebut terdapat pecahan dalam bentuk A per AX tambah B, di mana A adalah konstanta. Oke. Nah, maksudnya gimana? Contoh, kita punya gini. Kita buat contohnya ya. Contoh. Misalkan 3X dibagi dengan X kuadrat dikurang X dikurang 2. Nah, ini kan bisa kita ubah menjadi apa? 3X per dibagi, ini kita faktorkan ya, jadi X ditambah 1 dikali X kurang 2 gitu ya. Nah, ini bakal ada nanti bentuknya gini, A per X tambah 1 ditambah B per X kurang 2. Nah, perhatikan, AX tambah B nya apa? Ini yang pertama X tambah 1 dan yang kedua
X kurang 2. Nah, jadi kalau misalnya bentuknya seperti ini, kita bisa ubah pecahan jadi pecahan sebagian. Jadi A per X tambah 1 tambah B per X dikurang 2. Nah, A-nya dan B-nya berapa? Itulah yang bakal kita cari. Cara mencarinya gimana? Nah, perhatikan. Ini kan sebenarnya kalau penjumlahan pecahan ini gitu ya, kan kita buat menjadi ini jadi A dikali X kurang 2 gitu ya, per X tambah 1 dikali X kurang 2 ditambah B dikali X tambah 1 per X tambah 1 dikali X kurang 2 gitu kan. Nah, kita kalikan, jadinya apa? AX kurang 2A per, oke, penyebutnya udah sama ya. Ini kita buat X tambah 1 dikali X kurang 2. Baru ditambah BX ditambah B. Nah, perhatikan ini jadi apa? Jumlahkan yang mempunyai variabel yang sama. Berarti AX tambah BX. Berarti A ditambah B X. Baru ditambah negatif 2A ditambah B per ini X tambah 1 dikali X kurang 2. Nah, perhatikan ini bentuknya udah seperti ini gitu ya. Berarti kita ambil kesimpulan A tambah B itu sama dengan, lihat, koefisiensi X kan A tambah B. Di sini koefisiensi X adalah 3, berarti sama dengan 3. Ini persamaan pertama gitu ya. Lalu ini ada 2A, negatif 2A ditambah B. Itu hasilnya lihat berapa? Berapa konstanta yang ada di sini? Nggak ada kan, berarti ini sama dengan 0 gitu ya. Nah, ya udah, kita ini anggap persamaan kedua. Ya udah, dieliminasi aja. Supaya bisa dieliminasi, diapain? Dikurang gitu ya. Ketika dikurang ini habis. Berarti 2A A dikurang 2 dikurang negatif 2A berarti 3A sama dengan 3. Maka A-nya sama dengan 1. Nah, kalau A-nya 1, udah masuk ke sini. Berarti A tambah B tadi sama dengan 3. A-nya 1 tambah 3 sama dengan 1 tambah B sama dengan 3. Berarti B-nya sama dengan 2. Nah, berarti ini boleh dong kita ubah menjadi sama dengan apa nih? A-nya tadi. A-nya kan 1, berarti 1 per X tambah 1 ditambah B-nya 2. Oke, 2 per X kurang 2. Nah, bentuknya seperti ini gitu ya. Kita bisa mengubah pecahan ini menjadi pecahan sebagian, fungsi pecahan sebagian. Oke, itu contoh yang pertama ya. Oke, contoh lagi misalkan yang kedua. Warna lain ya. Yang kedua, misalkan kita punya X kurang 12 dibagi X kurang 2 kali X tambah 3 sama dengan, nah ini mau kita ubah menjadi bentuknya apa? Ini yang kita tulis ya, yang di bawahnya X kurang 2, ini di sini ada A ditambah B per X tambah 3 gitu ya. Kita mau bentuk ini A tambah B-nya, A-nya berapa, B-nya juga berapa. Oke, kita sederhanakan gimana caranya. Oke, kita lihat. Berarti ini jadi A dikali X tambah 3 baru ditambah B dikali X kurang 2. Nah, penyebutnya udah disatuin aja jadi X kurang 2 dikali X tambah 3 gitu ya. Nah, kalikan berarti AX ditambah 3A ditambah BX dikurang 2B per sama aja nih X kurang 2 dikali X tambah 3 gitu ya. Nah, ini disatuin lagi, mana yang variabel X, koefisien variabel X, berarti A ditambah B
X, baru ditambah 3A kurang 2B per X kurang 2 dikali X tambah 3. Nah, sekarang lihat deh. Ini A tambah B sama dengan A ditambah B sama dengan, lihat, ini berapa koefisiennya? 1 ya. Terus yang kedua, 3A kurang 2B itu sama dengan negatif 12. Nah, supaya bisa dieliminasi, diapain? Ini kalikan 2, ini kalikan 1. Jadinya apa? Ini jadi 2A tambah 2B sama dengan 2. Ini 3A kurang 2B sama dengan negatif 12. Ya udah deh, eliminasi. Supaya eliminasi kan dijumlahin gitu ya. Ini habis, berarti tinggal 5A sama dengan minus 10. Berarti A nya sama dengan negatif 2. Berarti ini boleh kita jadi apa? Negatif 2 per X kurang 2. Oke, ditambah. Sekarang kita cari B nya. Tadi kan A tambah B sama dengan 1. A nya udah sama dengan negatif 2. Berarti negatif 2 ditambah B sama dengan 1. Berarti B nya sama dengan 1 ditambah 2 gitu ya. Berarti B nya sama dengan 3. Nah, berarti sini boleh kita ubah menjadi 3 per X tambah 3. Bisa dipahami ya kira-kira? Jadi kita bisa mengubah bentuk pecahan ini ke pecahan sebagian bentuk A per X kurang 2 tambah B per X tambah 3 gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya ini bentuknya kuadrat gitu ya, pembaginya bentuknya kuadrat. Nah, kita lihat untuk setiap faktor linier AX tambah B dengan berulang sebanyak N kali gitu ya, pada penyebut maka terdapat N pecahan. Maksudnya gimana? Perhatikan contoh misalnya yang pertama nih, kita punya contoh ya, 3X tambah 1 dibagi dengan X kurang 1 kuadrat. Nah, perhatikan ini untuk setiap faktor linier AX tambah B dengan berulang sebanyak N kali. Maksudnya AX tambah B nya ini ya, yang berulang. Ini kan berulang sebanyak 2 kali gitu ya, N nya 2. Berarti terdapat N pecahan, berarti ada 2 buah pecahan. Berarti boleh kita buat ini jadi gini, A dibagi X kurang 1 baru ditambah B dibagi X kurang 1 kuadrat gitu ya. Bisa dipahami kira-kira ya. Jadi dia ada 2 buah pecahan. Kalau misalnya kita buat 1 buah pecahan dan ini juga X kuadrat, ya apa bedanya? Pasti juga 3X tambah 1 gitu ya. Makanya kita buat 2 buah pecahan. Contoh lagi, kalau misalnya yang kedua, berarti apa nih? Misalkan 2X kuadrat dikurang 1 per 3X tambah 1 dikali X kurang 1 kuadrat. Nah, ini boleh kita ubah menjadi apa?
perhatikan yang pertama ini kita pecahkan dulu gitu ya. Berarti A dibagi 3X ditambah 1, baru ditambah B dibagi X kurang 1. Ingat yang pertama X kurang 1 dulu. Baru yang kedua ditambah C per X kurang 1 kuadrat gitu ya. Nanti kita cari nilai A tambah nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, ini juga nilai C-nya berapa. Nah, cara yang seperti tadi. Nah, sifat-sifat ini juga berlaku untuk misalnya gini. Yang C bentuknya 2X dikurang 1 ya. Per X pangkat 3 ditambah 1. Nah, sama dengan ini untuk X tambah X pangkat 3 ditambah 1 ini bisa kita pecah jadi seperti ini. X tambah 1 dikali dengan X kuadrat kurang X ditambah 1 ya. Jadi ini kita buat 2X kurang 1. Nah, kalau gitu pecahannya jadi sepadan. Berarti ini kan apa? A per X tambah 1 ditambah ya. Ini jadi. Nah, kalau dia bentuknya kuadrat dan ini udah tidak bisa lagi difaktorisasikan lagi, maka kita ambil atasnya ini menjadi atau pembilangnya menjadi BX tambah C per ini tetap ya X kuadrat dikurang X ditambah 1. Oke. Jadi kalau misalnya dia pembaginya itu bilangan kuadrat dan nggak bisa difaktorin lagi, ini kita tambahin BX tambah C. Nah, kalau misalnya dia ternyata pangkatnya pangkat 3 gimana? Contohnya, misalkan yang D. Misalkan 2X kuadrat dikurang 1 dibagi dengan X tambah 3 dikali dengan 2X kuadrat ditambah X tambah 1 kuadrat. Nah, kalau seperti ini ya, ini boleh kita ubah. Yang pertama kita ambil fungsi pecahan yang faktornya ini X tambah 3, berarti kita buat A dibagi X tambah 3 gitu ya. Baru setelah itu ditambah, lihat penyebut selanjutnya apa? Ini 2X kuadrat ditambah X ditambah 1. Kita ambil yang belum dikuadratin dulu gitu ya. Otomatis di sini apa fungsinya? BX tambah C. Kenapa? Ini fungsinya kuadrat. Sekurang-kurangnya 1, kurangnya dari penyebutnya gitu ya. Ini kan kuadrat, berarti di sini BX tambah C. Oke. Nah, selanjutnya ini ditambah gitu ya. Penyebutnya kita ambil 2X kuadrat ditambah X ditambah 1, ini kita kuadratin. Nah, di sini selanjutnya kita ambil DX ditambah E gitu ya. Ini nanti yang bakal kita cari gitu ya. Nilainya berapa. Oke, contoh. Oke, contoh nih yang pertama. Misalkan katanya nyatakan bentuk 4X kuadrat ditambah 3X ditambah 6 dibagi dengan 2X kurang 1 dikali dengan X kuadrat ditambah 4 sama dengan berapa gitu ya. Nah, perhatikan
Untuk ini, ya, nih, kita buat ini menjadi bentuknya apa? Yang di bawah ini, yang pertama 2x kurang 1 gitu ya. Baru ditambah, sorry ini kurungnya. Ini x kuadrat ditambah 4. Ini bisa dipecahkan lagi nggak? Nggak bisa ya. Ini bentuk sederhananya udah x kuadrat tambah 4 gitu ya. Nah, berarti ini kan bentuknya ax kurang b. Maka yang kita ambil adalah di atasnya adalah a gitu ya. Yang ini. Nah, perhatikan ini kuadrat. Kalau dia kuadrat, berarti harus kita ambil apa? Bx ditambah c gitu ya. Nah, ingat kalau di sininya kuadrat, kita ambil bx tambah c. Atau kalau misalnya nanti kita ada lagi dx tambah e gitu ya. Dan seterusnya. Nah, berarti untuk kita sederhanakan jadinya apa nih? Sama dengan 2x kurang 1 kali x kuadrat ditambah 4. Ini kalikan. Berarti A-nya harus dikalikan dengan x kuadrat ditambah 4. Terus bx tambah c-nya harus dikalikan dengan 2x kurang 1. Kalikan. Berarti A x kuadrat ditambah 4 gitu ya. Terus ditambah kalikan ini. Berarti sama dengan apa nih? B kali 2 berarti 2bx kuadrat dikurang 2b x ditambah 2cx dikurang c per bawahnya tetap 2x kurang 1 dikali x kuadrat ditambah 4. Satukan yang sama penyebutnya variabelnya. Berarti A ditambah 2B x kuadrat. Oke, ditambah yang cuma punya x berarti minus B tambah 2C x di luar ya. Baru ditambah apa nih? Ini 4A ya, sorry. Berarti 4A dikurang C per 2x kurang 1 dikali x kuadrat ditambah 4. Sama dengan. Oke, berarti di sini kan kita ambil ini. A tambah 2B itu sama dengan 4 ya. Persamaan pertama. Terus persamaan keduanya minus B tambah 2C itu sama dengan berapa? 3 ya. 3. Terus 4A dikurang C itu sama dengan 6. Udah, eliminasi. Gimana cara mengeliminasinya? Supaya gampang, antara 1 dan 2 dulu dieliminasi nilai B-nya gitu ya. 1 dan 2, eliminasi B-nya. Berarti A ditambah 2B sama dengan 4. Supaya bisa dieliminasi B-nya, ini harus dikalikan 2 gitu ya. Berarti minus 2B ditambah 4C sama dengan 6. Oke, kita jumlah biar hilang gitu ya. Ini habis. Tinggal A ditambah 4C sama dengan 10. Ini persamaan keempat. Eliminasi lagi nih. Berarti 4A kurang C sama dengan 6.
Ini supaya bisa dieliminasi, ini kali berapa nih? Kali 4 ya. Berarti jadi A ditambah 4C sama dengan 10. Ini 16A ditambah, dikurang 4C sama dengan 24. Dijumlahin, berarti 17A sama dengan 34. Berarti A-nya berapa? Oh, A-nya 2. Nah, kalau A-nya 2, tidak substitusi aja. Berarti, di mana kita buat? Mana dia tadi? A ditambah A tambah 2B sama dengan 4. Berarti 2 ditambah 2B sama dengan 4. 2B sama dengan 2, berarti B-nya sama dengan 1. Nah, kalau B-nya 1, berarti C-nya berapa? Ya udah, substitusi lagi. Mana kita buat? Tadi A-nya 2-nya, mending ke sini aja ya. 4A, berarti 4 kali 2 dikurang C sama dengan 6. Berarti 8 dikurang C sama dengan 6. Berarti C-nya harusnya sama dengan 2 gitu ya. Nah, berarti substitusi ke sini. Maka A-nya itu sama dengan 2. Berarti 2 per 2X kurang 1 ditambah B-nya sama dengan 1. Berarti X. C-nya 2. Berarti X tambah 2 per X kuadrat ditambah 4. Ya. Oke, bisa ya kira-kira ya. Inilah bentuk lain dari ini soalnya nih. Nah, yang kedua. Contoh soal nomor 2. Nyatakan fungsi berikut. X kok. Yang kedua ya. X pangkat 3 dikurang 7 dibagi X kuadrat kurang ditambah tambah X dikurang 2. Ini jadi apa gitu ya. Nah, perhatikan. Kalau tadi di soal yang sebelumnya, ini kan kalau kita kalikan jadi pangkat 3 kan. Sementara di atasnya pangkat 2. Nah, perhatikan soal yang nomor 2 ini. Dia ini pangkat 3, di bawahnya pangkat 2. Otomatis ada hasilnya dan ada sisanya gitu ya. Nah, kita cari dulu. Kita bagi dulu nih. X pangkat 7. X pangkat 3 dikurang 7 dibagi dengan X kuadrat tambah X kurang 2. Ini berarti X gitu ya. Jadi X pangkat 3 ditambah X kuadrat kurang 2X. Kurangin. Habis tinggal minus X kuadrat dikurang negatif, berarti tambah 2X terus dikurang 7. Supaya ini jadi negatif X kuadrat, berarti dikurang 1 gitu ya. Negatif X kuadrat dikurang X ditambah 2. Kurangin, habis tinggal 3X dikurang 9. Nah, berarti ini boleh kita ubah menjadi apa? X kurang 1 ditambah 3X kurang 9 per X kuadrat ditambah X dikurang 2 gitu ya. Nah, kita ambil ininya. Kita ambil yang ini. Iya. Kita ambil nih. 3X kurang 9 per X kuadrat ditambah X dikurang 2. Nah, ini bisa difaktorin nggak? 3X kurang 9 gitu ya.
Ini faktornya jadi apa nih? X ditambah 2, X kurang 1. Atau kita ambil yang dari kecil dulu ya, X kurang 1. Ini X ditambah 2 gitu ya. Nah, ini sama dengan X kurang 1, ini X tambah 2. Ini A, ini B gitu kan. Nah, sekarang kita kerjakan. Kita samakan penyebutnya. Ini tetap X kuadrat ditambah X kurang 2 gitu ya. Ini A dikalikan dengan X tambah 2, terus B-nya dikalikan dengan X kurang 1. Berarti sama dengan AX tambah 2A tambah BX kurang B per X kuadrat tambah X kurang 2. Berarti A ditambah B X ditambah 2A dikurang B per X kuadrat ditambah X kurang 2. Nah, otomatis A tambah B-nya itu sama dengan 3 gitu ya. Terus 2A kurang B sama dengan negatif 9. Oke, eliminasi aja langsung dijumlahin kan habis. Tinggal 3A sama dengan minus 6. Berarti A-nya sama dengan negatif 2. Nah, kalau A-nya negatif 2 berarti apa? Negatif 2 ditambah B sama dengan 3. Berarti B-nya harus sama dengan 5. Nah, kalau gitu ini harusnya bisa kita ubah jadi bentuk tadi apa? X pangkat 3 dikurang 7 dibagi dengan X kuadrat ditambah X kurang 2, itu boleh kita ubah menjadi apa? X kurang 1 baru ditambah dengan tadi A-nya itu minus 2, berarti minus 2 per X kurang 1 ditambah B-nya 5, berarti 5 per X kurang X tambah 2 gitu ya. Boleh seperti ini. Atau juga boleh kita buat menjadi sama dengan X kurang 1. Ini jadi kurang ya. 2 per X kurang 1 ditambah 5 per X tambah 2. Oke. Mungkin cukup di sini dulu video kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan silakan tulis komen di bawah. Terima kasih, jangan lupa di like dan di subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.